Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin, as-shaimat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, khususnya Bapak Isra Sastra, anggota jamaah kita pengajian aktif. Demikian juga guru kita Pak Ustadz Subki yang beberapa lalu ada kecelakaan di rumahnya, serta secara keseluruhan kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbin nas mudhibil ba'sa ishfi anta syafi, ishfi anta syafi, ishfi anta syafi, shifaan la yughadiru saqaman, khususun lahuma, salaman taman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Sampai dengan sore hari ini menjelang maghrib, Allah masih sayang kepada kita. Diberikannya rahmat dan nikmat kita berupa kehidupan. Sudah banyak yang meninggal dunia walaupun tidak di sini, beberapa tempat. Ada yang karena kecelakaan, karena sakit dan sebagainya. Kita juga tidak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Karena umur kita di dalam genggaman Allah, bukan milik kita, miliknya Allah. Kita berharap tetap dipanjangkan umur, diberikan kesehatan untuk beribadah. Karena kita meyakini, kita sadar bahwa amal kita ini masih sedikit sekali. Terkadang beramalnya pun gak ikhlas. Terkadang beramalnya juga belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pendeknya masih banyak kekurangan kita ini. Maka kita berharap kehadirat Allah, dipanjangkan umur, ketemu lagi nanti dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan dan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, diampunkan dosa-dosanya dan diberikan stempel kita itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin.
dekat kita dengan hari raya Syawal, godaannya pun makin berat. Itu jelas. Sekali lagi godaannya makin berat. Samalah seperti orang naik pohon kelapa. Semakin tinggi pohon kelapa itu semakin mengecil batangnya. Dan juga terpaan anginnya semakin besar. Kalau kita tidak hati-hati akan jatuh kita. Begitulah menjelang selesainya bulan Ramadan ini. Sehingga kawan-kawan kita yang tidak dipelihara oleh Allah, tidak diberikan kasih sayang Allah, sudah banyak yang buka. Nggak tahan lagi, nggak puasa lagi, sudah banyak jumlahnya. Jangan-jangan lebih banyak dari yang berpuasa. Kadang masih berpuasa juga, tapi amalan-amalan lain sudah nggak tarawih lagi, sudah tidak qiraatul Quran lagi, sudah banyak tidak zikir lagi, sudah disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Allahu Akbar. Sehingga menghabiskan pahala-pahala Ramadan itu sendiri. Jujur, kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, justru di hari yang terakhir ini Rasulullah berpesan kepada kita, ikatlah kuat-kuat pinggangnya. Artinya semakin 10 hari terakhir, semakin kencang kita beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya Allahu Akbar, berat, sekali lagi berat. Oleh karena itu hanya pertolongan Allah lah kita yang masih mau pengajian seperti ini. Hakikatnya ditolong Allah, Pak. Ibu, kalau nggak ditolong Allah nggak bisa kita. Nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Kenyataannya banyak yang rumahnya dekat, yang tahu, tapi enggan. Itu karena tidak Allah berikan pertolongan. Sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam keadaan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena akan menghadapi kehidupan yang maha berat. Sekali lagi, kehidupan yang maha berat. Di kubur itu bukan main-main itu. Dan saya kemarin alhamdulillah disirami. Saya udah tahu tapi disirami lagi oleh seorang kiai ketika saya nyetel televisi. Ya, saya biasanya nyetel televisi rojak. Gak tahu bapak dan ibu ada nggak rojak? Itu bagus itu rojak. Walau TV rojak itu, walaupun sebagian orang ini TV-nya Wahabi katanya. Kita tidak usah membeda-bedakan itu. Itu adu domba dari orang-orang yang gak suka Islam bersatu aja sebenarnya. Apa dikatakan, sebentar lagi kita akan menuju perjalanan yang maha dahsyat, maha berat. Ya, seperti saya ngomong begini. Tapi walaupun sudah tahu, saya ingat Allahu Akbar. Siti Hadijah saja, Siti Hadijah, kekasihnya Allah, kekasih Rasulullah, istrinya Nabi, semua hartanya dihabiskan untuk perjuangan Islam sampai Islam tegak seperti sekarang ini. Waktu dan tenaganya itu untuk mengurus perjuangan Rasulullah. Tapi saya sudah ceritakan ini, ketika mau meninggal dunia, takut dia dikubur itu, takut kubur itu. Sehingga minta surbannya Rasulullah untuk membalutnya. Allahu Akbar. Siti Fatimah, anak Rasulullah, kekasih Rasul itu. Siti Fatimah itu, Allahu Akbar, istrinya Ali itu anaknya Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu, i'mali ya Fatimah, siap-siap Fatimah, beramal yang banyak Siti Fatimah. I'mali ya Fatimah, beramal yang banyak Siti Fatimah. Terus itu Siti Fatimah. Kita siapa? Allah Akbar. Kenal aja dengan Rasul enggak? Lewat buku-buku. Apalagi pamannya begitu, apalagi ponakannya enggak kita. Masih senyum-senyum kita. Masih bangga-bangga dengan dunia itu kita. Allah Akbar. Sebentar lagi dunia yang kita banggakan, pangkat jabatan yang kita banggakan, tinggal begitu saja dadah.
Kau akan dibungkus 3 lembar kain putih laki-laki, 5 lembar kain putih perempuan. Di keranda, diusung, ditaruh kita di liang lahat, ditimbun kuat-kuat kita. Siapa yang mengawani kita? Allahu Akbar. Ini yang harus jadi pikiran terus kepada kita. Insya Allah kalau pikiran kita ke sana, maka hidup kita juga akan lempeng, hidup kita akan baik insya Allah. Bapak dan Ibu, kita buka ya surat Al-Baqarahnya. Kita buka halaman, bukan halaman, surat Al-Baqarah 184 berapa ini, Syahrul Ramadan 85 ya. 185 ya, Syahrul Ramadan. Ini sore hari ini kita akan menyelesaikan 185 karena minggu depan kita sudah hari raya, jadi tidak ada lagi pengajian sementara. Kalaupun nanti dimulai setelah Syawal, nanti setelah bulan Syawal, maka sore hari ini kita akan baca dan kita kaji sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada haknya falyasum. Baik, kita teruskan ya. Saya dengar sudah semuanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul
cuma tadi hanya di bawah, ini juga rohnya di bawah. Waqaf isyarah namanya. Nanti dijelaskan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, waktu kita membaca tadi sedikit-sedikit karena memang nafas kita tidak kuat, nafas Ramadan ya. Maka tadi di awal ada sampai ke alladzi unzila fihil Qur'an. Kita balik lagi dari alladzi. Jangan nanti Bapak dan Ibu baliknya dari unzila ya. Jangan gitu ya. Ini memang murojaah namanya. Murojaah itu balik lagi. Dan ini yang sering kesulitan orang-orang itu. Baliknya dari mana sih? Nah ini yang sering sulit. Nah memang ini pedomannya agak banyak di dalam ilmu tajwid. Tapi yang paling pokok adalah mengerti. Sedangkan mengerti itu yang sulit kan itu ya. Mengerti artinya maksudnya gitu loh. Nah justru itu yang sulit Pak, mengerti artinya. Misalnya kita kembali, sepertinya kan benar, kita kembali dari unzila. Unzila fihil Qur'an. Tiba-tiba kita ngomong diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah ini apa? Nggak enak gitu, secara tata bahasa nggak enak ya. Nah kenapa? Karena ada lafaz alladzi. Alladzi itu kata sambung ya, kata sambung. Nah maka dari kata sambung itulah kita mulai alladzi unzila yang ya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau tiba-tiba diturunkan Al-Quran kan nggak enak itu. Nah itu jadi alladzi ini dalam bahasa ilmu nahwunya kata isim mausul ya. Yang dulu juga sudah pernah diterangkan alladzi ini kan tidak termasuk al-qamariyah walaupun ada alnya, bacanya jelas, tapi dia tidak termasuk kepada al-qamariyah karena memang isim tersendiri dia, namanya isim mausul. Inilah makanya membaca Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini sebenarnya sangat-sangat banyak ilmu yang terkait. Karena memang Al-Quran itu gudangnya ilmu. Jadi nggak bisa misalnya orang saya belajar ilmu tajwid saja tanpa tahu ilmu nahwu, tanpa tahu ilmu shorof. Ya walaupun nanti agak paham bisa, tapi kurang dia. Dia nggak ngerti apa ilmu nahwu, dia nggak ngerti ilmu shorof itu. Ya seperti nanti lafaz alladzi itu diterangkan nanti kalau dia hanya tahu ilmu tajwid saja itu karena bacanya jelas alnya al-qamariyah misalnya. Ya salah. Oh dia nggak ngerti ilmu nahwu nih gitu. Nah jadi luar biasa banyaknya Al-Quran ini. Karena memang yang bikin bukan manusia, yang bikin Allah. Tentu Allah adalah Al-Alim,
yang maha pandai. Maka orang Arab waktu itu di Mekah ahli syair kan. Orang Arab tuh ahli syair kan. Di Mekah itu ya, siapa yang syairnya bagus digantung kebanggaan di Ka'bah. Itu kebanggaan. Abu Lahab itu, Abu Jahal yang menentang Nabi itu bukan main pinternya tuh. Walaupun sering kita bilangnya nyebutnya Abu Jahal. Abu Jahal kan artinya bapaknya kebodohan kan itu tuh. Abu Jahal tuh abun tuh bapak, jahlun jahal tuh bodoh, bapaknya kebodohan. Tidak, jadi itu istilah saja. Jadi Abu Jahal tuh orangnya pintar, cerdas, yang penentang Rasul itu cerdas, pintar. Ya, ahli puisi, ahli prosa, ahli bahasa kata-kata. Cuman kenapa sering dalam sejarah disebut dengan Abu Jahal bapaknya kebodohan gitu? Karena dia orang otaknya cerdas, orangnya pintar, tapi hatinya tertutup, bodoh gitu. Gak mau nerima hidayah gitu, gak mau menerima kebenaran. Rasulullah membawa kebenaran, gak terima dia. Di situ bodohnya gitu. Makanya saya seringkan dalam pengajian, untunglah Bapak dan Ibu kita ini semua, kita bukan profesor, bukan doktor, orang bodoh kita. Hanya gara-gara lahir dari Bapak dan Ibu yang Muslim, ceret kita lahir Islam, kita sudah Muslim. Alhamdulillah. Banyak Pak orang profesor, dokter tuh di agama-agama lain tuh segitu pinternya otaknya nggak mau masuk Islam. Gitu. Kan bodoh itu, ya bodoh. Walaupun nanti hidayah itu ternyata kan dari Allah. Kan seharusnya dicari. Saya nih hidup cuma sekali, kata profesor ini kan gitu. Saya nganut agama ini. Jangan-jangan agama saya ini salah. Saya carilah cari terus. Seperti Ronaldo lah gitu. Seperti Lewis Xiao lah. Seperti yang lain-lain tuh banyak tuh. Cari. Oh ternyata iya agama saya ini salah. Yang benar di ini. Saya mau masuk Islam lah. Karena sudah saya cari semua. Salah semua. Ini yang benar. Saya mau masuk Islam. Khawatir saya saya hidup cuma sekali. Milih agama salah pula. Kan rugi. Umar begitu nih. Saya cari agama nih. Saya khawatir agama Islam yang saya anut ini salah. Saya cari, saya baca. Kalau Islam ini salah setelah saya baca banyak, saya tinggalkan. Ngapain? Pakai agama yang salah. Rugi dong. Saya hidup cuma sekali. Agama saya pilih salah pula. Rugi saya. Tuh. Tapi setelah saya baca, nggak ada yang salah Islam ini. Yang lain tuh yang salah. Maka saya tetap memilih Islam. Itu. Jadi Abu Jahal itu tadi ya. Nah, ini cerita Al-Quran dulu, enggak apa-apa ya. Cerita Al-Quran dulu. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad itu, kenapa enggak tongkat yang bisa berubah jadi ular kan gitu? Kenapa enggak seperti Nabi Ibrahim yang tahan api? Kenapa enggak seperti Nabi Musa dan sebagainya? Kok mukjizatnya Al-Quran? Ya, Al-Quran itu tulisan-tulisan. Kenapa? Karena pada saat itu di Mekah, orang yang hebat itu orang yang bisa membuat puisi-puisi yang canggih-canggih. Pemenangnya digantungkan puisinya di Ka'bah. Gitu. Nah itu yang hebat dulu. Diturunkanlah Al-Quran ke dunia ini 17 Ramadan. Habislah semua itu. Yang hebat-hebat. Nggak ada yang bisa nandingi Al-Quran. Bukan saat itu waktu Nabi Muhammad hidup dan para sahabat masih ada. Nabi Muhammad sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal, Al-Qurannya masih eksis di hadapan kita. Hebat. Nggak pernah berubah satu huruf pun. Nggak pernah berubah. Itulah kalah semua tuh, hancur semua. Ya, yang menang apa? Al-Quran. Sampai ada siapa tuh nabi palsu tuh mau nandingi Al-Quran, dia bikin untaian kayak Al-Quran, ya, Al-Quran. Nggak bisa. Itulah
Kenapa? Al-Quran bukan Nabi Muhammad yang bikin. Kalau Nabi Muhammad pasti terbatas. Allah yang bikin. Dan Allah juga yang mempertahankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, Al-Quran saya yang bikin, saya yang menurunkan, dan saya yang menjaganya. Kitab seasli Al-Quran coba cari sekarang, nggak bakal ketemu kitab apapun, nggak ada. Cuman Al-Quran yang asli. Aslinya bagaimana? Cara Allah memelihara ini Al-Quran biar nggak rubah-rubah, biar asli terus. Bagaimana caranya? Otak-otak bangsa Indonesia berapa juta tuh hafal Quran, hafal. Anak kecil hafal Quran. Otak orang Malaysia, otak orang Singapura, otak sedunia tuh kalau dikumpulkan berapa? Jangan-jangan ada miliaran kali orang hafal Quran. Jadi satu huruf pun dirubah, misalnya wal asri menjadi misalnya wal amri misalnya gitu. Aslinya diganti. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Hafal. Saya hafal kok. Bukan begitu. Tulisannya bukan begitu. Apa bacanya? Tuh. Saya aja yang nggak hafal Al-Quran. Kalau ada bapak-bapak yang baca Quran, saya sering kalau lagi sholat di Nurul Amal gitu kan, ini imamnya bacanya salah. Yang paling salah banyak yang seperti tadi itu, yang falyasum. Nah itu falyasum. Sekalian kita terangkan ilmu tajwidnya. Kan itu haknya harus di bawah, ya kan? Falyasum harus ada di dada nih haknya. Gak boleh dibuang. Ada aja Allah bikin. Tapi orang yang gak belajar bahasa Arab, orang yang gak belajar ilmu tajwid, dia akan baca falyasum gitu saja. Haknya hilang. Falyasum, haknya enggak ada. Itu yang terjadi banyak musim Ramadan begini yang dibaca inna anzalnahu fi lailatul qad saja, R-nya hilang. Telinga saya tahu, saya ya kalau Al-Qadar saya hafal kan itu. Kalau nanti bapak-bapak sudah mahir, itu peka telinga itu. Jadi qad, R-nya mana? Dibuang sama dia. Nah tuh kesalahannya. Wa ma adraka ma lailatul qad, sama tuh. Terus hatta matla'il fajr, R-nya mana? Seharusnya kan hatta matla'il fajr, ada R-nya tuh. Itu namanya waqaf isyarah. Tapi kebanyakan, mohon maaf nggak standar imamnya di masjid kami, Pak. Kenapa? Saya sayangkan nggak belajar lagi, ini masalahnya. Sudah nggak pandai, nggak mau belajar. Ya Allah, ini berbahaya sekali. Ya jadi seperti itu. Ya kalau orang nggak belajar kan dipikirnya bener aja tuh. Dipikirnya bener, membaca begitu tuh dipikirnya bener. Kenapa? Ya nggak tahu salahnya. Orang nggak belajar tuh nggak tahu salahnya, maka dipikir bener. Maka setelah saya di mana-mana belajar ilmu tajwid, itulah baru heboh, goyang. Di sini goyang kan gitu tuh. Goyang apa? Yang biasa imam dikritik kan gitu. Oh bukan begitu bacanya. Di sana goyang semua. Kenapa? Karena mulai ngerti. Yang ngaji ini mulai ngerti. Bukan begitu bacanya gitu tuh. Goyang mulai. Kalau dulu belum ada pelajaran ini, ya tenang saja di belakang tuh. Nggak tahu salah, tahu salah, tahu enggak si imam tuh. Pokoknya ikut saja. Tuh, itulah ilmu ya. Maka sekali lagi Al-Quran ini mukjizat dari Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang bikin Allah yang turunkan. Hancurlah di Mekah itu jahiliyah, kebodohan ini, sampai sekarang ke kita umat Islam di Indonesia atas pertolongan Allah juga dibawa para pedagang dari Mekah yang namanya Wali Songo ya, Wali Songo. Saya kemarin darah saya mendidih. Kenapa? Karena ada yang ngirim YouTube, yang bikin kisruh di Indonesia ini orang-orang berjubah,
Tujuannya orang Mekah itulah kira-kira begitu. Kadrun-kadrun tuh. Mendidih darah saya, panas saya. Tapi tenang, ambil HP tulis sama saya. Kurang ajar ini orang ini ya. Kalau nggak ada orang Arab tuh yang namanya Wali Songo tuh, kita nih masih menyembah batu semuanya. Kita nih menyembah batu, menyembah pohon-pohon, animisme, dinamisme, bapak kakek nenek kita dulu. Wasilah mereka lah Wali Songo disebutnya. Bukan orang Jawa Wali Songo tuh. Walaupun namanya Wali Songo, wali yang 9. Tuh bahasanya doang bahasa Jawa itu. Orangnya tuh orang Mekah. Ya Allahu Akbar. Itu dibikin kambing hitam dia. Perusak lah, mau gantikan ideologi negara lah, macam-macam. Saya tulis. Itu maka saya suka di mana-mana saya dimasukkan ke grup itu, silakan gitu, untuk mengontrol itu. Jangan sampai agama Islam, orang Islam itu ustadz lagi ceramah itu, lagi ceramah. Ya Allah, para ustadz macam apa yang begini nih? Pengetahuan hukumnya di mana? Yang bikin Pancasila aja para ulama tuh, bikin Pancasila. Coba untayan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bahasa Arab itu. Sebagian besar untayan kalimat Pancasila itu bahasa Arab, ulama itu. Allah Akbar. Tapi itulah ya. Baik, menyimpang sedikit tidak apa-apa. Darah saya tuh naik darah saya, tapi untuk kebaikan. Nah itu tadi kesalahan mereka. Lafadz falyasum itu tadi, itu enggak dibawa huruf terakhirnya, padahal wajib huruf terakhir yang kita matikan itu harus dibawa. Namanya waqaf isyarah, atau bahasa lain namanya waqaf rum. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat itu di halaman 59 angka 6. Halaman 59 angka 6. Biar jangan itu Ustadzah kotak-kotakan Ustadzah, nggak bisa. Saya ngaji tuh pakai dasar, ada bukunya, ada kitabnya. Jadi nggak sekedar ngomong-ngomong aja gitu. Allahu Akbar. Itu silakan ya, bisa dibuka di rumah juga ya. Di rumah dibaca-baca, itu ada halaman 59 bagian yang ke-6, huruf ke-6 itu menerangkan tentang waqaf isyarah. Kita mulai dari dari mana tadi kita yang sudah pernah famang syahida ayyamin ukhar, udah. Kita sudah, itu sebenarnya sudah. Kita mulai dari yuridullah ya. Yuridullahu bikumul yusra, dari situ. Ya. Silakan Bapak dan Ibu dan lihat yang tadi kita baca, kita mulai dari yuridullah ya. Ada ro dulu, ro di situ. Tapi ro-nya kan di kasroh, yuri kan di kasroh. Maka ro kalau di kasroh namanya ro tarkik tipis ya. Kalau ro yang di kasroh namanya ro tarkik tipis. Kalau yang tebal kebalikannya itu di fathah atau dhammah ya. Tebal itu cirinya mengarah kepada ro ya. Maka selalu saya berikan contohnya, kita kembalikan kepada surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat. Kalau bacanya salah maka batal sholatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu roh ya. Ar-Rahmanir-Rahim, jangan ra, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang begitu ya? Nggak ada kalau nggak belajar ya. Allahu Akbar. Maka saya ini kasihan gitu kalau melihat sesama muslim yang nggak mau pada belajar. Kalau yang sama bapak-bapak ibu ini nggak kasihan, calon-calon surga ini aman. Amin. Yang di luar kita nih, kalau mereka pinter sih bacanya udah bagus ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ini saya yakin kalau diseleksi nggak ada yang lulus gitu kan, gitu. Seleksi nggak ada yang lulus. Udah nggak lulus begitu nggak belajar lagi. Nerakanya tuh di situ.
Maka tolong tularkan ini kepada, kalau ibu-ibu yang ngaji kepada bapaknya, kalau bapak-bapak yang ngaji kepada ibunya, ikut ngaji aja. Di sana duduk, nggak denger juga misalnya gitu ya. Nggak bisa juga sudah. Ya, bagaimana mau bisa cepat bapak-bapak dan ibu ini kalau nggak rahmatnya Allah. Belajarnya kemarin udah pada tua, udah pada tua, bagaikan mengukir di atas air, ya kan? Sekarang tahu, besok pulang udah nggak tahu lagi, udah nggak bisa. Gimana mau pandainya, keburu mati saya rasa gitu ya, keburu mati. Tapi sudahlah, kan urusan belajar urusan siapa? Kewajiban kita. Belajar itu wajib. Urusan pintar urusan siapa? Allah. Udah selesai itu. Nanti kalau ditanya Allah selesai gitu. Kan bukan urusan saya yang Allah pintar. Oh iya, kamu cerdas juga dan masuk surga. Kamu sudah belajar. Ini saksinya tuh bangku-bangku yang Bapak pegang tuh. Al-Quran yang Bapak pegang tuh. Semua itulah akan jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, itu dalilnya tuh. Nanti dikunci Pak, mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong. Kalau kita bisa ngomong, diizinkan ngomong cerwedel, tahu cerwedel? Apa saya ikut ngaji juga tuh? Di mana ngajinya? Ya di rumah, ya kan gitu tuh. Di rumah ngaji, usah tidur aja ngaji. Kalau ini ada yang ngomong bangku-bangku nih Al-Quran, itu tembok yang Bapak sandari akan ngomong, oh iya Pak Dian tuh ngaji dia tuh, kata apa? Kata video itu muter-muter bikin video ngaji. Ya pokoknya adalah kita itu saksinya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah gitu. Tapi yang nggak ngaji, ketika ditanya Allah, kamu tuh ngaji peleat-peleat begitu gimana? Oh iya Allah, saya kan bisanya begini. Ya udah, kata Allah, enggak apa-apa. Saya kan Rahman Rahim. Saya tuh pengampun. Tapi kan pertanyaan tanya lagi, kamu tuh nggak pelit-pelit ngaji nggak? Diam dia. Udah selesai itu. Udah, karena kamu nggak ngaji, tahu nggak kamu ngaji itu wajib? Iya tahu. Tapi nggak ngaji kan enggak, sudah masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Diseling-seling aja ngajinya kayak gitu biar nggak terasa udah mau maghrib tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Lafaz yuridu tadi ya. Ada iya, mati, mat, tobe. Panjangnya 2. Tuh cerdas, kalau cuma mat tobe mah tahu tuh ya. Yang nggak tahu mat far'i itu susah. Padahal halaman 33 itu dibagi 2 kan? Ada mat tobe'i cuma 3 alif waw dan ya. Sebelahnya mat far'i berapa? 13. Nah, itu yang sulit tuh, 13 itu tuh. Oke, kita belajar aja lah. Terus yuridullahu, ada lafaz Allah ya, ada lafaz Allah. Di atas lafaz Allah ada apa tuh? Ada syiddahnya, tasdid namanya. Tasdid itu apa sih bahasa kitanya, bahasa Indonesianya? Sangat ya. Sangat itu kental gitu loh kira-kira. Bahasa kuenya lekoh, bahasa masakannya lekoh, apalagi ada tuh ya. Pokoknya banyak lah istilahnya. Nah itu. Jadi mengucapkan lafaz Allah itu harus kental. Allah. Nggak boleh Allah. Kayak gitu ya. Mohon maaf nih, Agim tuh cerdas loh, pinter loh ya, Agim itu. Tapi saya kan favorit Agim ya. Kalau nyetel ceramah tuh Agim, karena yang dibahas hati iman gitu ya. Tapi kalau nyebut Allah tuh Allah, gitu. Tahu kan semua kan. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin beliau sudah belajar. Oh kalau pinternya salut, saya pinter beliau itu kan gitu. Lafaznya Allah. Itu kurang kental namanya tuh. Kalau masakan kurang lekoh namanya kan gitu tuh. Kurang lekoh ya. Jadi encer airnya sehingga kurang enak gitu lah kira-kira. Jadi seharusnya menyebut lafaz Allah tuh ada tasdidnya Allah kan gitu. Bismillah Allah itu harus kental tuh. Nah gitu. Urusan kental-kental ini, syiddah ini saya bawa lagi ke
surat Fatihah. Ar-Rahman. Di atas roh itu ada syiddah. Maka harus kita kental baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak boleh bapak ibu begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana? Batal sholatnya, jangan sembarang itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Batal sholatnya. Tasjidnya dibuang. Ada nggak yang baca begitu? Banyak. Banyak. Kita aja mungkin sudah dirubah karena kita sudah belajar. Amin. Yang kedua dalam Fatihah, iya, di atas iya itu ada tasdidnya, ada syiddahnya. Maka harus kental, harus lekoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang enggak kental. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada enggak? Banyak. Ketika bacanya tidak kental seperti itu, berarti dia membuang syiddah, tasdid. Kalau membuang sadid, hukumnya batal sholatnya tuh. Maka masih sampai saat ini masih terdengar di telinga saya, udah nggak usah ngaji sama Pak Umar, urusannya batal dulu. Nol, nggak ada pahalanya gitu. Ya biarin. Emang kalau nggak ada ngaji rugi saya. Lebih enak banyak tidur saya di rumah. Misalnya di sini nggak ada yang ngaji, ditinggalinnya Pak Ustadz Umar datang sampai sore nggak ada yang ngaji. Saya tidur aja sini, saya nggak capek, nggak haus. Ini haus nih, pengen minum sekarang ini. Tapi nggak ada, sampai saat ini nggak ada yang ninggalin. Ada aja, masih ada. Tapi begitulah. Karena Pak Umar tuh susah. Nanti kalau sholatnya nilainya 0, puasa nilainya 0. Lawang saya cuma nerangin doang kok. Kata Allah begitu, kata Rasulullah begitu. Ya bukan kata saya. Makanya Anda ngaji, gitulah. Kalau ngaji nih, insya Allah nggak ada nolnya. Walaupun tadi masih ngajinya pleot. Tetap jurusannya surga. Itu keuntungannya bapak-bapak yang mau masih ngaji nih. Ya, alhamdulillah gitu. Makanya Ibu Yuli itu dari seberang sana tuh ngaji ke sini Ibu Yuli itu karena takut mati dia ya. Sama dengan Siti Hadijah takut mati itu. Sama dengan saya. Saya ini yang saya pikirkan mati aja, nggak ada yang lain. Kemarin ngobrol sama Pak Endang, tahu Pak Endang Mehmet itu. Apa cetusannya Pak Umar? Saya ini selalu mimpi mati terus, takut saya sama mati. Emang Bapak doang yang takut mati? Saya ini takut mati nih. Kalau nggak takut mati saya malas ke masjid-masjid. Ngapain saya baca Quran banyak-banyak? Ngapain saya ngajar banyak-banyak? Kalau nggak takut mati saya, kalau mati itu kayak batu begitu aja taruh, aman saya. Udah saya cari harta aja. Saya pertinggi jabatan saya jadi Mahkamah Agung, Hakim Agung, kan gitu tuh. Uang saya banyak. Tapi saya ini takut mati sama Pandang. Cuman untungnya Bapak takut mati tuh, Bapak siap-siap terus. Kayak Umar nih, kenapa siap-siap? Takut mati itu. Nah itulah untung jadi orang takut mati. Kita lanjutkan ya. Gak apa-apa nih, gak selesai, gak apa-apa. Ya. Pokoknya selesai jamnya. Wah sebentar lah gitu. Kan gak terasa tuh. Oke lah semenit lagi lah lafaz Allah saja. Ya lafaz Allah. Lafaz Allah ini bapak-bapak ibu-ibu. Itu untuk orang Islam tuh fleksibel. Maksudnya fleksibel, terkadang kita bacanya Allah, jelas tuh. A-L-L-U-H, Allah. Tapi satu saat walaupun orang Islam, kita nggak baca Allah, tapi Allah. Bener tak Ustaz? Lihat. Kalau orang Nasrani kan Allah semua, nggak mau dia Allah tuh nggak mau. Allah saja. Coba di preambel pembukaan Undang-Undang 45 alia BDAK bahwa sesungguhnya D dengan dan seterusnya A itu atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, kan tulisannya mah Allah tuh kan. Kalau orang Nasrani kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang Islam hebat, dua-duanya dibaca orang Islam. Kadang satu saat Allah, kadang satu saat Allah. Kapan? Kalau Allah sudah tahu.
Makanya nanti di halaman 31 buku panduan kita ini, lafadz Allah tuh pembahasannya sama dengan roh. Halaman 31. Apa? Lafadz Allah tuh ada tafkhim, ada tarkib gitu. Kapan tafkhim tebal disebut dengan Allah? Ketika di fathah atau dhamma, dia tafkhim. Tapi ketika dia di kasroh, sebelum lafadz Allah di kasroh, maka dia tarkib tipis. Nggak boleh loh, nggak boleh lah. Contoh Bismillah, itu Allah tuh. Nggak Bismillah, nggak boleh ya. Bapak Bismillah, nggak boleh tuh. Harus Bismillah. Biidznillah, dengan izin Allah. Biidznillah. Bapak baca, nggak bisa, ini kan lafadz Allah. Biidznillah, nggak boleh, dimarahin tuh. Saya ingetin ini saya ngaji dulu kecil. Waktu kecil ngaji sama ustadz itu. Kebanyakan sama ibu saya. Setelah agak besar. Bukan salah ustadznya ya. Saya kalau lagi baca Quran, mendapati lafadz Allah, itu trauma. Ini bacanya Allah apalah ya. Allah apalah. Trauma saya, bingung saya. Saya baca lah gitu ya, dibetulin sama ustaz. Allah itu bukan lah kan gitu tuh. Suatu saat ketemu lagi lafadz Allah. Saya baca Allah, enggak lah ini. Waduh, yang mana nih? Karena nggak dikasih tahu garisannya. Tuh. Jadi bukan salah ustadznya, cuman metode saat itu masih kurang, metode belajar. Kasih garisannya sekarang nih. Kalau di fathah, sebelum lafadz Allah fathah atau dhammah, itu bacanya Allah. Kayak ini, yuridullah. Apa saja pokoknya sebelum lafadz Allah di fathah atau dhammah, itu kita pasti Allah. Satu. Yang kedua, kalau sebelum lafadz Allah di kasroh itu lah. Itu gampang. Baru kita mikir nantinya kan, setelah dewasa baru tahu saya. Gitu. Enteng, dulu trauma saya. Kalau mau dapat lafadz Allah tuh trauma saya. Apa nih? Allah apalah nih? Nah, itu. Ya, itu. Jadi Bismillah Allah, bukan Bismillah, nggak boleh. Biiznillah Allah, bukan lo. Oke ya, itu bapak-bapak. Masih banyak di masjid ngaji kan, tadarus tuh banyak. Nah, itu kedengaran ngajinya keras-keras. Nah, itu. Jadi biiznillah, gitu. Karena nggak tahu dia, nggak belajar dia. Nah, itu. Oke ya. Baik, karena kurang seperempat, bahkan lebih sedikit ya. Sudah komitmen kita untuk mempersiapkan bukaan ya. Nanti aja kalau ada yang mau tanya setelah saya tutup, kalau ada yang tanya silakan. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa hujjatan ya rabbal alamin.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله